Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 8 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Hiduplah di jalan Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Terbentang luas pilihan hidup di dunia ini. Banyak jalan dan banyak pilihan ditawarkan kepada kita. Akan tetapi, apapun pilihannya, apapun jalannya, jalan Tuhan adalah nadi dari setiap pilihan hidup. Kita memilih untuk hidup berkeluarga atau memilih pekerjaan apapun di dunia ini, jalan Tuhan tidak boleh lepas dari pilihan hidup tersebut. Ini bukan soal menjadi apa dan menjadi siapa, tetapi ini soal hidup benar dan hidup adil di hadapan Tuhan di jalan hidup yang telah kita pilih. Alasan utama dari pernyataan ini adalah karena hidup benar dan adil adalah jaminan keselamatan kita. Saudara-saudariku terkasih, ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan menegaskan akan mengikuti Yesus kemanapun Ia pergi. Ia berkata, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus memberikan jawaban ini kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus mau meluruskan motivasi dari si ahli Taurat ini dengan keputusan untuk mengikutinya. Jika mengikuti Tuhan untuk terjamin secara duniawi, itu bukan alasan yang tepat. Liang serigala dan sarang burung adalah tempat yang nyaman setelah mereka capek berkelana dan terbang. Tuhan tidak bisa diimani hanya pada saat kita kecapean. Mengikuti Tuhan itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Jalan apapun yang kita hidupi di dunia ini, itu harus dilandasi oleh jalan Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti Tuhan untuk melanggengkan ikatan kita dengan dunia ini. Maka Yesus berkata kepada murid lain yang mau mengikutinya, namun harus pergi menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Ia berkata, "Ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Jika dipikir secara sepintas, maka kesannya Yesus tidak manusiawi. Namun sebenarnya apa yang mau dikatakan Yesus adalah ikatan-ikatan duniawi yang begitu kuat sering membuat kita berpaling dari jalan Tuhan yang seharusnya dijalani dan dilakukan.
Keadilan dan kebenaran adalah jalannya, dan kita tidak boleh memiliki alasan lain untuk tidak melakukannya. Jalan ini, yakni jalan Tuhan, selain membutuhkan motivasi yang benar, juga membutuhkan komitmen yang kuat, karena ini bukan soal pilihan, melainkan keharusan bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah Anda adalah seorang pejabat? Apakah Anda mempunyai kedudukan yang baik? Dan apakah Anda adalah seorang tokoh agama? Apakah Anda adalah seorang biarawan atau biarawati? Itulah jalan hidup yang kita pilih. Namun ukuran kebenaran dari setiap jalan tersebut adalah apakah kita benar-benar setia hidup di jalan Tuhan atau tidak? Apakah kita berlaku adil dan benar atau tidak? Ingatlah bahwa Sodom terluput dari malapetaka yang telah dirancang oleh Tuhan karena kedapatan orang-orang yang hidup benar dan berlaku adil. Mengapa jalan Tuhan harus menjadi nadi dari setiap pilihan hidup di dunia ini? Karena kita diselamatkan hanya oleh karena kita selalu adil dan benar di dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua.